Selamat sore teman-teman. Di bulan yang baru ini kita akan belajar tentang tema yang baru, yaitu tentang persahabatan dan bagaimana kita bisa membangun hubungan berkomunitas di dalam kehidupan kita. Karena hidup berkomunitas itu adalah rancangan dari Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Kita harus hidup bersama, bertumbuh bersama. Dan kita memang diciptakan untuk hidup secara komunal. Memang pengenalan kita akan Tuhan itu secara pribadi. Iman kita juga kita pegang secara pribadi. Dan Tuhan juga bisa berbicara kepada kita secara pribadi. Tapi kita harus mengaplikasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita terima dari Tuhan dalam hidup bersama. Maka persahabatan atau komunitas itu adalah sekolah kehidupan. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita belajar. Di dalam ruang persahabatan itu menjadi tempat di mana kita bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Maka persahabatan itu menjadi tempat di mana kita tidak hanya sekedar berteori, tapi kita betul-betul atau benar-benar bisa memaknai kehidupan kita. Memang pertama kita punya keluarga. Di sanalah kita bisa mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, persahabatan. Dan semua fondasinya sebelum kita berbicara tentang relasi akan sesama, kita harus lebih dulu mengenal Tuhan. Ini adalah konsep dasarnya. Kalau kita mau punya hubungan pertemanan yang baik, pertemanan yang sehat, mau punya hubungan keluarga yang sehat, lebih dulu kita harus mengenal Tuhan. Ini nomor satu. Maka Tuhan ini akan menjadi fondasi dasar dalam kehidupan kita. Setelah itu baru bicara soal sesama. Kalau hari ini misalnya kita punya banyak problem dengan sesama, kita harus cari tahu dalam hati kita dan di hidup kita, jangan-jangan ini masalahnya bukan antara sesama, antara kita dengan sesama manusia. Secara hubungan. Kita perlu melihat ke dasarnya lebih dulu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengenal diri kita. Saat kita lebih mengenal diri kita, itu akan membantu kita mengenal sesama kita. Dan kita bisa saling berelasi dengan baik. Kalau kita misalnya hari ini jadi orang itu yang gampang emosian, misalnya saat berteman, gak mau ngalah, maunya menang sendiri. Berteman dengan si A ada masalah. Besok ganti teman masalah lagi. Besok ganti teman masalah lagi. Besok teman-teman kalau udah makin dewasa, kalian pengen punya pacar kan, pengen punya pasangan hidup. Sama pacar ini si A bertengkar putus. Besok pacaran lagi bertengkar putus lagi. Ganti orang lagi bertengkar putus lagi. Jangan-jangan masalahnya bukan yang di luar, tapi itu di hati kita. Maka cara yang terbaik untuk kita bisa membangun relasi dengan sesama, tidak ada shortcut atau jalan pintas. Kita harus lebih dulu diperdamaikan dengan Allah. Baru hubungan dengan sesama, kita akan diperdamaikan juga. Kita akan bisa bersahabat dengan baik. Banyak orang ingin punya sahabat. Tapi semua itu diawali dengan bagaimana kita menerima Yesus sebagai sahabat kita. Itu nomor satu. Itu akan jadi fondasi. Maka di komunitas kita, persahabatan ini menjadi salah satu poin penting yang kita selalu ulang-ulang. Kenapa selalu kita mengajak teman-teman itu ikut velas? Ada mentoring di sana, ada one-on-one mentoring, ada komunitas, supaya kita bisa belajar menumbuhkan karakter kita. Karena untuk bisa menumbuhkan karakter dibutuhkan orang lain. Dibutuhkan orang lain. Kalau kita mau menumbuhkan kasih kita, dibutuhkan orang lain. Kita perlu berelasi dengan Tuhan, itu dasarnya. Dan setelah itu kita perlu menumbuhkan hal-hal yang Tuhan ajarkan dengan sesama. Kalau kita mau belajar sabar, belajarlah berteman. Kamu baru ngerasain kalau temanmu itu kalau janjian jam 6 datangnya jam 7. Nah itu baru belajar sabar. Nah gak sabar tinggal aja. Sekali dua kali janjian telat terus.
Itu hanya ada di dalam hubungan dinamika persahabatan. Dan di dalam pertemanan atau persahabatan itulah kita akan saling memberikan dampak dari koneksi persahabatan kita. Maka persahabatan itu penting sekali karena itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kita akan saling dipengaruhi. Siapa kita bisa dilihat dari siapa teman dekat kita. Kita harus baik dengan semua orang. Kita harus kita harus bisa berteman dengan siapa saja, tapi tidak bisa bersahabat dengan siapa saja. Kita bisa berteman atau kenalan dengan banyak orang, tapi kita tidak bisa bersahabat dengan semua mereka. Kita perlu untuk memilih persahabatan atau siapa lingkaran dekat kehidupan kita. Dan prinsip awalnya adalah pertemanan atau persahabatan kita itu untuk Tuhan. Bukan dibalik ya. Jangan Tuhan kita korbankan demi persahabatan kebalik. Kalau toh seandainya kita hari ini nggak punya sahabat, belum punya sahabat misalnya, atau dijauhi oleh kelompok tertentu, sesama manusia, tapi demi kamu mengikuti jalan Tuhan, jalani itu dulu. Tapi jangan sampai sebaliknya, bahwa kita mengutamakan persahabatan tapi mengorbankan Tuhan, mengorbankan kebenaran. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita memakai persahabatan untuk bertumbuh bersama, untuk mengenal Tuhan sama-sama. Karena Tuhan sudah mengajarkan di dalam Alkitab ada kisah seorang raja namanya Raja Yosafat. Ini raja yang baik, track recordnya baik. Dia bukan orang jahat. Raja Yosafat itu salah satu raja Yehuda di dalam Alkitab, dalam kisah sejarah raja-raja, salah satu dari sedikit raja yang punya track record yang baik. Sisanya itu jahat. Sisanya itu jelek. Yosafat salah satu yang baik. Jadi secara personality, secara karakter ini orang baik. Tapi punya kelemahan di dalam kompromi saat berteman. Dia mudah terpengaruh. Sehingga dampak dari pertemanan yang salah bisa mempengaruhi hidupnya. Pada dasarnya Yosafat orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Tapi dia kompromi dalam area ini. Maka kita bisa belajar dari Raja Yosafat. Pada awalnya dia baik. Dan setelah itu dia punya koneksi yang salah. Dia punya koneksi yang salah. 2 Tawarik 18 menuliskan di ayat yang pertama, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Besan itu berarti dia menikahkan anaknya dengan anak dari Raja Ahab. Siapa Raja Ahab? Dia adalah raja kerajaan Israel. Waktu itu Israel terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Kerajaan Israel yang selatan disebut Yehuda, bagian utara itu kerajaan Israel. Jumlahnya, kekuasaannya, kekuatannya secara militer, secara ekonomi, secara jumlah, secara wilayah, itu jauh lebih besar kerajaan utara atau kerajaan Israel. Dan kerajaan Yehuda itu lebih kecil secara jumlah wilayah, secara penduduk, secara kekuatan militer, mereka jauh lebih kecil. Dan di sini kalau kita baca, teman-teman kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca pelan-pelan, kalau kita hayati, itu ada sensenya. Nah aku ulangi lagi nih ayatnya. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, kenapa Alkitab memberikan informasi ini? Karena Tuhan mau kita mengetahui sesuatu kapan Yosafat mulai beraliansi atau terkoneksi dengan Raja Ahab, Raja Israel yang jahat. Dia terkenal dengan penyembahan berhala, gak cinta Tuhan, gak takut akan Tuhan. Yosafat takut akan Tuhan loh, cinta akan Tuhan. Dan sekarang kenapa kok dia mau beraliansi dengan Ahab? Ini pernikahan politik. Ini perkawinan politik. Untuk melebarkan kekuasaan, Yosafat melakukan pernikahan politik melalui anaknya. Padahal resikonya sangat besar. Dan melalui pernikahan ini, penggabungan 2 kerajaan, aliansi ini, secara materi hitungan matematika, Yosafat merasa diuntungkan.
Walaupun dia dikatakan sudah kaya dan sangat terhormat, dia nggak puas dengan itu. Dia masih mau yang lebih. Maka dia beraliansi dengan raja yang jahat ini. Raja Ahab. Disinilah letak kejatuhan Yosafat. Maka kalau kita baca pelan-pelan nih, setiap ayat Alkitab itu memberikan kita soul gitu. Memberikan kita rasa. Saat Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia berbesan dengan Ahab. Mau apa sih? Mau lebih kaya lah, mau apa lagi? Mau lebih populer lah, mau apa lagi? Bukan Tuhan yang diutamakan Yosafat, tapi perluasan kerajaan, kekuatan militer, waktu itu ini sangat penting. Karena masih era kerajaan. Jadi disinilah Yosafat lebih mengutamakan atau mementingkan hal materi. Dan mengorbankan hal rohani. Yang mana nanti dampaknya memang secara dampak besar tidak langsung. Ada yang langsung. Usahanya Yosafat nanti gagal. Tapi dampaknya itu jauh lebih besar saat di era anaknya nanti yang menikah dengan Atalia, Raja Yoram. Itu nanti jadi ratu yang jahat yang berkuasa di Yehuda. Dan Yehuda hampir kehilangan keturunan, garis keturunan Raja Daud gara-gara Atalia. Maka dampaknya sangat mengerikan di generasi selanjutnya. Terutama. Karena itu apa yang dilakukan Yosafat ditegur oleh nabi atau pelihat. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnya kan engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Di sini kita belajar teman-teman, kita bisa kenal banyak orang, kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa bersahabat dengan siapa saja. Karena seorang sahabat itu adalah orang yang kita berikan akses untuk masuk ke ruang hati kita, untuk bicara ke kita, untuk mempengaruhi kita, untuk berdiskusi bersama, untuk bisa deep talk sama dia, itu sahabat. Dan kalau kita punya koneksi sahabat yang salah, itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dan dampaknya akan jauh lebih mengerikan. Maka kita harus bisa secara selektif memilih sahabat. Dan di dalam persahabatan itu nanti kita akan bisa belajar. Pernah nggak teman-teman punya teman yang secara materi mungkin lebih berada dari kita. Dan dia memberikan keuntungan materi. Misalnya sahabat kita ini murah hati sekali. Kalau lagi pergi bareng, hangout bareng, dia suka bayarin kita. Ini keuntungan materi. Tapi sampai suatu hari kita mengerti bahwa orang ini, teman kita, sahabat kita, itu mulai kasih dampak yang buruk ke hidup kita. Tapi dia ini orangnya baik banget loh. Dia sering neraktir aku loh. Dia sering kasih kado aku loh. Dia sering kasih barang bagus loh. Kalau kita berpisah atau menjauh dari orang ini, mungkin dia orang anak yang lebih kaya, secara penampilan oke. Kalau kita berteman secara strata sosial kita lebih meningkat. Maka ada banyak hal menurut kita yang akan kita korbankan. Tapi padahal kita mengerti bahwa anak ini membawa kita atau teman kita ini membawa kita punya pengaruh yang buruk. Apapun namanya. Dan saat kita tidak memutuskan untuk mulai menjaga jarak, hal itu bisa berbahaya buat kita. Di dalam konteks ini kita bukan berarti pilih-pilih teman dalam konteks aku maunya yang kaya gitu. Aku maunya yang menguntungkan. Karena dalam pertemanan atau persahabatan memang ada beberapa tujuan. Ada orang yang berteman itu karena pleasure atau kesenangan. Misalnya, oh temanku ini hobinya sama. Main futsal bareng. Main pedal bareng. Jadi aku mau berteman dengan dia, satu circle. Mau running bareng, pelari karcer ya.
running tiap pagi. Karena hobinya sama. Ada yang kedua, ada kegunaan atau manfaat tertentu. Seperti Yosafat tadi. Manfaatnya melebarkan kekuasaan, aliansi politik, kekuatan militer, angka ekonomi yang meningkat, strata sosial meningkat, status politik meningkat. Di hidup kita sama. Dengan pertemanan itu kita bisa punya keuntungan-keuntungan materi. Ada kegunaannya. Tergantung kita berteman ini, ada orang bersahabat, tujuannya macam-macam. Ada alasan yang lain, kita bersahabat karena siapa kita. Ini yang terbaik. Karena ini berdasarkan value atau nilai kehidupan kita. Di dalam Tuhan. Maka jauh lebih dulu kita harus mengenal Tuhan dan tahu siapa kita di dalam Tuhan. Karena siapa aku, maka aku bersahabat. Untuk belajar bertumbuh bersama. Karena persahabatan itu adalah ruang kita mempraktekkan hidup bersimpati, punya empati, punya keberanian berbicara, belajar mendengarkan, itu semua kita praktek dalam persahabatan. Belajar korban, belajar enggak baperan, itu di pertemanan, di persahabatan. Pernah enggak teman-teman merasa kamu itu dijauhi atau enggak dianggap saat misalnya ada si A ulang tahun, yang lain diundang, kamu enggak diundang. Nanti teman-temanmu ya kalau udah pada dewasa, nikah. Yang lain diundang, kamu enggak diundang. Persahabatan itu melatih kita untuk enggak baperan. Enggak diajak ya udah. Enggak usah minta diajak. Kepo banget sih. Kalau enggak diberitahu enggak usah tanya. Kecuali memang kamu udah ngerti sahabatmu itu, kamu ngerti orangnya kayak apa. Tapi pada umumnya kalau enggak diajak ya enggak usah ingin ikut. Ngapain? Kalau enggak dikasih tahu ya udah. Kenapa sih kepo? Kecuali dikasih tahu. Maka di dalam persahabatan itulah kita belajar bertumbuh. Itu ruang pembelajaran, itu sekolah kehidupan. Di mana kita mempraktekkan sebuah relasi, bagaimana merawat hubungan. Mungkin sebuah persahabatan sejati nggak harus ketemu setiap saat dan setiap waktu. Nanti kita mungkin makin sibuk, punya kesibukan masing-masing. Justru persahabatan sejati nggak harus high maintenance kan. Harus selalu ngechat, harus selalu telepon gitu. Ada waktunya kita ketemu, ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita ngobrol. Tapi kita ngerti secara dewasa bahwa dia mendengarkan aku, dia sahabatku, aku sahabatnya, aku temannya. Masing-masing kita mengerti kesibukan masing-masing. Mungkin baru bisa ketemu, kapan hari. Ya kalau pas butuh kita berusaha untuk ada. Mungkin secara fisik kita nggak selalu hadir, tapi secara hati kita selalu ada. Itulah persahabatan yang dewasa. Dan kita sedang belajar untuk itu. Dan di dalam persahabatan ini, di usia kita terutama, ini sangat punya dampak yang besar. Karena di fase remaja, di fase kita masuk usia remaja, SMP, SMA, kuliah, nanti kerja awal sampai ke keluarga muda, itu nanti udah beda lagi ya. Di usia kita terutama, kita mungkin lebih dengerin teman kita daripada orang tua kita. Ada fase di mana kita lebih mendengarkan teman kita, sahabat kita, lebih daripada orang tua kita. Artinya persahabatan ini di fase kita sekarang itu sangat menentukan sekali. Jadi kita harus pilih dengan bijak, kita harus selektif, bersahabatlah dengan dewasa. Kalau udah mulai toksik, jauhi. Teman-teman, kita harus berani ambil keputusan dengan hikmat Tuhan. Bukan berarti kita nggak mau berteman sama dia gitu ya. Maksudnya kita jangan rasis, jangan menggolong-golongkan seseorang, oh kaya, miskin, bergaulah dengan sebanyak mungkin orang. Kalau kita bisa bergaul dengan orang yang lebih kaya, kamu tahu bagaimana harus bergaul dengan orang kaya. Kalau kamu berteman dengan orang yang mungkin secara ekonomi lebih rendah, belajarlah menghargai mereka. Belajar saling memberi dan menerima. Hari ini mungkin kita nraktir, besok mungkin kita ditraktir. Itulah adalah relasi dinamika di dalam persahabatan itu. Maka Yosafat menerima
teguran lagi. Ketika dia kembali tidak belajar dari kesalahan, malah beraliansi lagi dengan anaknya Ahab, yaitu Ahazia. Tapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Tuhan mulai bermain di sana. Karena Yosafat gak belajar. Dan dia mulai mengalami hal-hal yang kurang baik karena pertemanan dan persahabatannya, karena koneksinya. Persahabatan itu bisa membentuk kita karena kata Amsal, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ada terjemahan lain mengatakan siapa bergaul dengan orang bijak adalah orang bijak. Is wise man. Kalau di sini dikatakan kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, kita bisa ketularan bijaknya. Betul. Terjemahan lain mengatakan kalau kita berteman dengan orang bijak, kita adalah orang bijak. Karena orang bijaksana tahu bagaimana dia harus membangun circle kehidupannya. Ini bukan berarti kita ingin jadi orang yang eksklusif, bukan. Tapi sekali lagi pertemanan adalah untuk Tuhan, untuk rencana Tuhan. Bukan sebaliknya. Maka kalau pertemanan kita itu tidak membawa kita lebih kenal Tuhan, lebih produktif, malah lebih stres, bikin depresi, sering dibully, jauhi. Buat boundaries atau batasan. Karena pertemananmu tidak lagi membawa hal-hal yang baik dan produktif dan menyenangkan Tuhan. Jadi mulai kembali ke Tuhan, karena dia lebih dulu mengajarkan, dia menjadi sahabat sejati buat kita. Maka saat kita mulai melepaskan pertemanan kita yang salah, mungkin kita tetap baik, kita nggak pengen punya musuh, kita tetap baik dengan semua orang. Tapi kita mulai menetapkan boundaries. Kalau dia mulai ngajak yang salah, sorry, aku punya prinsip dalam hati aja, nggak usah ngomong. Sorry, aku nggak bisa. Kalau kamu diajak yang salah, kamu ngerti itu salah, sorry, aku gak bisa. Kasihlah alasan, minta hikmat Tuhan. Kasih boundaries, kasih jarak. Kalau kita bertamu ke rumah seseorang, teman-teman, biasanya kalau ada orang asing, dia berhenti, kita taruh di mana? Di ruang keluarga, kamar tidur? Tentu tidak. Kalau ada pengantar paket, datang ke rumah kita. Paket cukup dari luar pagar rumah. Tapi kalau temanmu yang datang, kamu mulai buka pagar masuk minimal ke teras. Tapi kalau itu sahabat dekatmu mulai masuk sampai ke ruang keluarga. Kalau itu sahabat yang paling dekat, kamu izinkan dia masuk, kadang-kadang bisa ke kamar tidurmu. Minimal ruang keluarga. Tapi kalau tamu yang cukup kenal di teras. Yang gak kenal di luar pagar. Seberapa kita punya batasan ini. Dan teman-teman kalian berhak menentukan batasan itu. Dan saat mungkin kalian merasa aku belum menemukan sahabat yang terbaik. Gak usah pusingin itu. Bagaimana aku bisa mendapatkannya. Fokus kepada jadikan Yesus sahabat sejatimu. Jadilah sahabat bagi sesama. Gak usah bingung siapa nanti sahabatku. Jadilah sahabat bagi orang lain. Belajarlah dari Yesus. Karena dia berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itu sahabat terbaik. Sahabat terbaik itu sahabat yang mau berkorban. Dan Yesus telah melakukannya lebih dulu buat kita. Maka kita bisa belajar persahabatan sejati itu dari Yesus. Dia gak ambil untung, gak cari untung, gak memanipulasi dalam pertemanan, gak toksik. Tapi dia lebih dulu memberikan hidupnya. Kalau teman-teman pengen punya dampak dengan menjadi sahabat bagi sesama, berikan dirimu untuk jadi sahabat bagi sesama.
nanti Tuhan akan menempatkan orang-orang terbaik di sampingmu. Percayalah Tuhan sanggup menempatkan orang-orang sahabat-sahabat terbaik di dekatmu. Mungkin gak perlu banyak orang, mungkin itu hanya 2-3 orang, circle terdekatmu. Tapi itu cukup buat kamu untuk bisa membangun persahabatan yang berkualitas.